glandula, terus habis ada vaskularisasi yang berada di bagian lega ini. Yang pertama, kita mempelajari di bagian ini kok tadi saya udah kupas. Nah ini. Gini. Kan awalnya kayak gini kan, sebelum kita incisi, sebelum kita kuatkan kulitnya. Kalau misalkan nggak kelihatan, Oke, sebelum kita kuatkan kulitnya kan kita bisa melihat kulit nih, ini kan kulitnya. Terus habis itu kita kuatkan, kita lepas. Di sini kita bisa melihat bentukan muskulus yang dinamakan musculus cutaneus fasciae. Muskulus yang dia tuh berfungsi buat menggerakkan kulit yang berada di bagian wajah, regi wajah. Ini adalah musculus cutaneus fasciae. Oke, terus selanjutnya kita bisa melihat muskulus nih yang berada di bagian profunda dari musculus cutaneus fasciae. Yang pertama, yang berada di bagian sini. Kalau misalnya nggak kelihatan bisa mendekat ya teman-teman semua. Ini adalah muskulus yang dinamakan musculus levator nasolabialis. Ini adalah musculus levator nasolabialis. Ini harusnya membentang, tapi karena kita mau melihat struktur yang ada di bawahnya, jadi kita potong gitu ya, kita incisi. Oke, jadi ini adalah tadi apa namanya, musculus levator nasolabialis. Oke, terus habis itu kita kuatkan, kita bisa melihat muskulus yang berada di lapisan di bawahnya, di profundahnya. Yang pertama, yang ini adalah muskulus yang berada di bagian dorsal ya, yang dinamakan musculus levator labii superior. Musculus levator labii superior. Ada yang tahu nggak nama lainnya apa ini? Musculus levator labii superior. Nggak tahu ya. Ini ada di buku harusnya. Ini nama lainnya adalah musculus levator labii maxillaris. Jadi dia berada di bagian maksila, jadinya musculus levator labii maxillaris. Levator. Ini kalian nanti harusnya di buku tuh ada. Ini ada musculus levator labii maxillaris. Jadi kalau superior tuh namanya maxillaris. Terus di sini ada 3 berkas. 1, 2, 3. Ini ada 3 berkas yang dinamakan musculus caninus. Musculus caninus. Terus berada di bagian lebih ventralnya lagi. Yang ini adalah musculus yang dinamakan musculus depressor labii superior. Nama ini juga sama, kalau misalkan nggak diganti superiornya diganti maxillaris, jadi musculus depressor labii maxillaris. Jadi yang berada bagian lebih dorsal ini adalah musculus apa tadi? Levator labii superior. Terus ada 3 berkas, 1, 2, 3 dinamakan musculus caninus. Terus bagian ventralnya dinamakan musculus depressor labii superior. Benar, maxillaris juga benar. Oke. Terus habis itu kita bisa melihat musculus yang dia tuh membentang dari os zygomaticus menuju ke bagian mulut yang dinamakan musculus zygomaticus. Ini loh, kelihatan nggak ya bekasnya? Yang dia agak lebih hitam, terus dia membentangnya dari sini. Ini adalah musculus zygomaticus. Kelihatan nggak semuanya? Ini adalah musculus zygomaticusnya. Terus habis itu di bagian sini atau di bagian pipi atau bukal, jadi dinamakan musculus cucinator. Musculus cucinator. Terus selanjutnya dia tuh jujur agak salah ini. Yang ini kelihatan nggak ya bekasnya? Kalau misalkan nggak kelihatan bisa agak kesini, agak mendekat, nggak apa-apa. Ini adalah musculus yang berada di bagian mandibula. Jadi musculus depressor labii inferior. Atau nama lainnya musculus depressor labii mandibularis. Jadi yang ini. Kalau misalkan superior itu maxillaris, kalau misalkan inferior itu mandibularis, nama lainnya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngafalin yang inferior superior aja, soalnya yang di vocab namanya kayak gitu ya. Iya. Ya. Kita ulang. Yang ini yang dia membentang dari os zygomaticus yang dinamakan musculus. Terus habis itu di bagian lebih ventralnya di sini ada musculus yang menyusun bagian pipi atau bukal dinamakan cucinator. Terus habis itu di bagian lebih ventralnya lagi yang ini adalah musculus depressor inferior. Terus habis itu di sini ada musculus yang dia tuh berada di ini agak kayak gini tuh ada kayak di bagian ventral ini tuh kepotong kan ya. Jadi dia tuh aslinya yang ini berkasnya, kelihatan nggak ya? Ini kan kepotong gitu loh, kelihatan nggak sih ke saya? Iya Kak, iya. Nah, yang ini aslinya dia tuh agak lebih gede harusnya. Ini harusnya adalah namanya musculus cutaneus labiarum atau nama lainnya adalah musculus anguli oris. Jadi dia berada di sudut mulut, jadi namanya musculus anguli oris atau namanya cutaneus labiarum. Terus habis itu di sini yang masih dia ketutupi sama kulit,
Di sini adalah muskulus yang mengitari mulut yang dinamakan muskulus orbicularis oris. Oke, kita ulang dulu ya. Jadi yang bagian zygomatikus deh. Di sini ada muskulus yang dia membentang dari zygomatikus, namanya muskulus Zygomatikus. Di bagian lebih ventralnya menyusun pipi dinamakan Stridulator. Di bagian lebih ventralnya lagi yang ini. Muskulus depressor Inferior. Kalau misalnya di bagian mandibula itu namanya inferior. Kalau misalnya di atasnya mandibula atau di maxilla superior. Jadi di sini namanya inferior. Jadi musculus depressor labii inferior. Terus di sini yang berada di sudut mulut dinamakan musculus angularis anguli oris atau yang dinamakan Cutaneus labiorum. Terus habis itu yang dia mengelilingi mulut yang dinamakan musculus orbicularis oris Oke, betul. Dari sini apakah dari teman ada yang mau ditanyakan? Bedanya depressor sama levator itu apa, Kak? Depressor berarti kan buat kalau misalkan mulut, depressor itu buat ngatup. Kalau misalkan levator itu buat ngangkat. Oh. Depressor apa, Kak? Depressor itu buat ngatup atau kayak buat nurunin. Kalau misalkan levator buat ngangkat. Oke, hati-hati. Ada lagi yang mau ditanyain? Apa sudah aman? Oke. Kalau misalkan sudah aman, aku lanjut di bagian sini, di bagian ramus mandibula. Di kan ada namanya fossa apa ya? Masih ingat nggak ya? Fossa masseterica. Jadi di sini ada namanya musculus yang dinamakan musculus masseter. Ini dia, ini loh yang dia kelihatan tendonya. Yang ini adalah musculus masseternya. Lalu selanjutnya di bagian mata kita bisa melihat bentukan bantalan lemak yang dinamakan apa? Corpus adiposus extraorbitalis. Jadi ini adalah ini adalah corpus adiposus extraorbitalis. Terus selanjutnya dia itu yang bentukannya dia lebih ke kranial dari si corpus adiposus extraorbitalisnya. Pokoknya dia tuh berada di sekitar sini ya. Ini adalah musculus depressor palpebrae inferior. Ini adalah musculus depressor palpebrae inferior. Ya, jadi dia berada di bawah palpebrae. Palpebrae itu kelopak mata. Depressor palpebrae inferior. Jadi dia berada di bawah dari kelopak mata. Dia berada di dekat si corpus adiposus extraorbitalisnya. Oke, terus selanjutnya dia ada musculus yang berada di sudut mata. Yang ini adalah musculus yang dinamakan musculus malaris. Ini adalah musculus malaris. Jadi kalau misalkan dia bantalan lemak dinamakan corpus adiposus extraorbitalis, terus ada musculus yang dia lebih ke kranial dari si bantalan lemaknya dinamakan daerah sini ya. Bisa jadi ini itu udah ke koya atau habis itu udah kepotong gitu. Ini di sini adalah musculus depressor palpebrae inferior. Terus habis itu dia berada di sudut mata yang ini adalah musculus malaris. Terus habis itu ada lagi dia yang berada di bagian profunda dari kulit di palpebrae sini yang mengitari mata dinamakan musculus orbicularis oculis. Oke, aku ulang. Kalau misalkan dia ada musculus yang berada di fossa masseterica dinamakan musculus masseter. Terus habis itu di bagian mata kita bisa melihat bentukan bantalan lemak yang dinamakan corpus adiposus extraorbitalis. Di bagian lebih kranial dari corpus adiposus extraorbitalis, jadi ada musculus ya di sini, tapi dia kayak sepertinya terkoyak. Di sini adalah musculus yang dinamakan musculus depressor palpebrae inferior. Lalu dia berada di sudut mata yang ini adalah musculus yang dinamakan musculus malaris. Dan ada musculus yang berada di profunda dari kulit di sekitaran palpebrae atau kelopak mata dinamakan musculus orbicularis oculi. Ya, betul. Terus itu ada musculus lagi. Ini kan kalau misalnya kalian mau coba pencet, di sini ada os mandibula, dia tuh keras. Di sini, itu ada os mandibula yang ini. Terus habis itu di sini juga ada os mandibula, ada dua os mandibula. Di antara dua os mandibula ada musculus yang dinamakan musculus mylohyoideus. Ini adalah musculus mylohyoideus. Oke. Dari sini apa ada yang mau ditanyain? Biasa di pos ya? Lanjut apakah sudah aman? Aman, Kak. Aman.
Oke, terus di sini kita bisa melihat musculus yang dia tuh membentang dari si osternum atau tulang dada menuju ke mandibula. Di sini ini adalah musculus yang dinamakan musculus sternomandibularis. Sternomandibularis. Terus di sini itu kita bisa melihat bentukan tendo yang dia tuh lebih putih. Terlihatan kan ya? Ini adalah tendo dari muskulusnya, jadi dinamakan tendo musculus sternomandibularis. Tendo tuh yang menghubungkan otot, ya, otot ke tulang. Jadi kalau misalkan ligamentum itu tulang ke tulang, kalau misalkan tendo itu otot ke tulang. Oke, aku lanjut dulu ya. Terus habis itu kita lanjut ke muskulus yang berada di regio coli atau regio. Yang kepala udah selesai kak? Udah. Kan sini. Biar kita selesaiin dulu ototnya, terus habis itu kita baru lanjut ke organnya. Oke, kita lanjut dulu di bagian si regio coli. Kita pertama awalnya tuh regio coli bentukannya kayak gini kan. Nah, bentukannya tuh dia kayak gini. Awalnya bentukannya kayak gini. Terus habis itu kita melihat ini ada, kalian kalau misalkan belum tahu, ini ada oskapula. Ini semuanya ada oskapula. Terus habis itu kita ngekuatkan atau kita membuka dari oskapula. Terus kita bisa melihat bentukan-bentukan muskulus yang berada di lebih profunda dari regio ini ya, apa namanya? Kalau misalkan di sini tuh regio kaki depan atau extremitas cranialis. Jadi kita bisa melihat di sini ada muskulus-muskulusnya. Yang pertama, yang dia tuh bentukannya seperti kipas. Yang ini, yang dia lebih ke kranial ya. Ini adalah muskulus yang dinamakan muskulus serratus ventralis cervicis. Diajarin nggak ini kemarin? Ya udah kalau cervicis ya. Betul, yang ini. Ya, ini adalah musculus serratus ventralis cervicis. Oke, terus selanjutnya kita menguapkan musculus serratus ventralis cervicis. Di sini. Aduh. Nah, ini loh. Nah. Oke, di sini ada musculus yang dia tuh membentang dari cephalic atau kepala menuju ke bagian dada ya. Ya. Jadi dinamakan yang ini adalah musculus. Bukan. Transversarius kayaknya. Brasio. Tuh, di sini adalah musculus brachiocephalicus. Ini adalah musculus brachiocephalicus. Terus dia tuh yang arah selatnya beda ya dari musculus brachiocephalicus. Arahnya brachiocephalicus itu kayak gini. Jadi dia ke ventral. Terus dari situ dia tuh ada musculus yang dia tuh muncul di antara celah dari musculus brachiocephalicus yang ini. Ini adalah musculus yang dinamakan musculus omotransversarius. Kita bisa melihat bedainnya dari sini. Ini kita bisa melihat ada bentukan limfoglandula. Nah, kalau misalkan dia tuh berada di profunda, di profundanya ada bentukan limfoglandula, ini adalah musculus omotransversarius. Yang ini. Ini kan omotransversarius nih. Nah, ini ada limfoglandula. Nah, ini yang musculus omotransversarius. Terus selanjutnya, oh ada, nah ini ya. Terus kita bisa melihat musculus yang dia tuh bentukannya seperti segitiga. Ada yang berada lebih ke kranial, ada yang lebih ke kaudal. Yang lebih ke kranial ini dia tuh lebih tipis dan juga bentukannya kayak segitiga gini ya. Di sini ini adalah musculus trapezius cervicalis. Yang misalkan lebih ke cervix atau lebih ke bagian kepala, ini adalah musculus trapezius cervicalis. Terus habis itu yang lebih ke thorax atau lebih ke bagian dada, yang ini adalah musculus trapezius thoracalis. Jadi kalau misalkan dilihat aja sih arah selatnya itu beda. Bisa begitu. Yang ini kan arah selatnya gini kan, ke sini. Kalau selatnya ini ke sini. Jadi beda arah selatnya. Terus itu warnanya juga lebih kelihatan beda kan. Yang di sini lebih berdaging, lebih kelihatan lebih gelap kayak ini. Ya. Yang di thoracalis itu lebih gelap. Kalau misalkan di cervical itu lebih agak terang. Jadi yang lebih berdaging itu yang di bagian thoracalis. Terus habis itu kita mengolokkan si brachiocephalicus sama omotransversarius sama si trapeziusnya. Kita bisa melihat musculus stapes kedua. Oke. Stapes kedua, ini kita bisa melihat bentukan musculus yang dinamakan musculus
ada yang musculus rhomboideus cervicis yang ini adalah musculus rhomboideus cervicis sama musculus rhomboideus jadi bentukannya arahnya sih sama lebih ke dia tuh kalau misalkan ke toraks namanya toraksis, kalau misalkan lebih ke cervix itu namanya cervix. Jadi yang ini adalah musculus rhomboideus cervicis, yang ini adalah musculus rhomboideus toraksis. Ini adalah saksinya. Kalau aku masih kedengeran nggak ya? Apa aku harus lebih keras ya? Kita kerasin ya caranya. Oke. Terus kita ngebuka pengakuannya rhomboideus. Ini kita bisa melihat musculus yang dari lapisan kedua juga yang dinamakan musculus splenius. Jadi tipis lebar gitu ya. Ini adalah musculus splenius. Jadi negatif. Ini adalah musculus splenius. Terus yang tadi di sini ada namanya musculus rhomboideus cervicis. Yang ini adalah musculus rhomboideus toraksis. Kita dibukakan, kita bisa melihat bentukan musculus ya yang berada lebih terfokus ya, lebih ke dalam. Oke, yang pertama, yang ini dia itu pasti kepotong ya. Yang ini adalah musculus semispinalis capitis. Ini adalah musculus semispinalis capitis. Terus dia berlanjut ke bagian dorsal. Jadi dia ini berlanjut ke bagian dorsal. Di sini ini adalah musculus semispinalis capitis. Jadi dia berlanjut ke dorsal. Jadi ini tadi namanya musculus semispinalis capitis. Terus dia berlanjut ke bagian dorsal, dinamakan musculus spinalis et semispinalis capitis. Iya, berlanjut. Oke, terus selanjutnya di bagian sini yang dia ini warnanya lebih terang, dia lebih bersinar. Yang ini adalah musculus sanguinis cervicis, berada di bawah, di profunda dari senatus ventralis. Ini adalah musculus sanguinis cervicis. Oke, nanti yang lengkap habis sini ya. Oke, setelah kita lanjut dulu ke sini. Di sini aslinya ya, di sini tuh kepotong. Kalau misalkan aku kan dulu bedainnya gimana cara si semispinalis capitis sama si longitudinal dorsi itu dulu ini kepotong, tapi gara-gara kalau nggak belajar dulu si bagian depan dulu, jadi ini nggak kepotong. Jadi si longissimus cervicis itu akan berlanjut ke bagian dorsal. Yang ini adalah musculus longissimus dorsi. Apa kak? Ada nggak dorsi? Oh ada kan? Oh gitu. Ya ada ya. Ini adalah musculus longissimus dorsi. Nah itu tuh pokoknya gitu, bedainnya tuh aku dipotong, tapi sekarang nggak ada. Jadi kalian lihat aja si musculus longissimus cervicis itu kan yang berada di bagian profunda dari musculus senatus ventralis ini. Terus itu dia berlanjut nih ke sini ke dorsal. Di sini adalah musculus longissimus dorsi. Oke, kita akan bahas mengenai yang longus longissimus ini ya. Oke, yang pertama kalian tuh namanya kan ada apa aja, ada 4, longissimus capitis, habis itu longissimus atlantis, habis itu longus atlantis sama longus capitis. Bedainnya itu sih insersionya. Kalau misalkan longissimus capitis berarti kan dia insersinya di bagian kepala. Yang ini kita harus tahu dulu bentukan dari os atlas. Ini kan bisa melihat putih-putih nggak? Iya. Ini adalah bentukan dari alai os atlasnya, alai atlantisnya. Nah, kalau misalkan dia ini kan bisa kelihatan kan, insersinya bukan di sini. Jadi dia bukan insersianya di os atlas. Jadi yang ini dinamakan musculus longissimus capitis. Yang ini adalah musculus longissimus capitis. Oke. Terus habis itu lanjut, kita bisa melihat kan ini dia insersianya di os atlas nih, iya kan? Jadi dinamakan musculus longissimus atlantis. Terus selanjutnya yang ini, dia tuh insersinya bukan insersinya di os atlas kan, yang ini os atlasnya. Nah, jadi yang ini adalah musculus longus atlantis. Terus selanjutnya yang ini, kan dia bukan insersinya di os atlas nih, yang ini.
yang ini jadi nama ya musculus Longus capitis. longus capitis gitu aja. Aku sih dulu aku juga bingung pas ini karena nggak bingung kan bentukannya kayak gimana. Kamu lihat dari insersionya aja, ini adalah os atlas, berarti kalau misalkan yang di insersio di sini itu adalah musculus yang ada atlantisnya. Jadi yang ini musculus longissimus atlantis sama longus atlantis. Nah terus habis itu di bagian lebih lateralnya kita bisa melihat ini tadi longissimus capitis sama longus capitis. Tuh. Oke, terus habis itu kita lanjut ke bagian yang sini. Kita bisa melihat musculus rectus. Ada dua. Yang pertama dia lebih besar. Itu lapisan ketiga kan ya? Iya, lapisan ketiga nggak sih? Aku jujur nggak pernah ngapalin sesuai lapisan nggak. Pokoknya yang di sini bentukannya apa mana? Ini adalah musculus rectus yang lebih besar. Kelihatan nggak ya? Yang ini yang lebih kecil, yang ini. Yang ini adalah musculus rectus yang dinamakan musculus rectus capitis. Musculus rectus capitis dorsalis mayor, ya. Musculus rectus capitis dorsalis mayor. Ini yang lebih besar. Oh iya. Ini musculus rectus capitis dorsalis mayor. Yang minor itu yang ini. Musculus rectus capitis dorsalis minor. Kecil. Iya, lebih dalam. Yang kecil minor. Ya, ini yang mayor, ini yang minor. Terus ada musculus rectus capitis ventralis, yang ini dorsalis ya. Nanti di bagian kepala medial itu nanti ada musculus rectus capitis ventralis. Tapi yang ini adalah musculus rectus capitis dorsalis mayor dan juga minor. Oke. Terus habis itu di bagian lapis keempat ya. Atau yang ketiga nanti ada kelewatan akses ya. Ada nggak? Masih ya? Ya oke, yang ini dulu aja. Kita bisa ngelihat tuh dari bentukan seratnya. Ini kalau misalkan kalian lihat bentukannya seratnya oblik, dia tuh satunya ke ventral kayak gini, satunya lagi ke dorsal yang ini. Ini satu dua, ada dua beda bentukan arah serat. Yang ini yang dia ke ventral, musculus obliquus Kranial atau caudal kan? Iya benar. Kalau misalkan dia lebih ke caudal, yang ini dia arahnya ke ventral. Ini adalah musculus obliquus capitis caudalis. Yang ini dia arahnya beda. Kranial kan arahnya. Ini adalah musculus obliquus capitis cranialis. Terus habis itu yang atlanto-occipitalis itu yang mana? Yang di bagian os atlas. Yang ini. Yang ini. Ini kan os atlas kan tadi. Yang dia lebih ke kranial, yang di sini. Ini adalah musculus atlanto-occipitalis. Ini adalah musculus atlanto-occipitalis. Kata dia ini adalah longissimus-longus-longusnya. Di bagian sini kan os atlas. Di bagian di kranial ya di sini. Ini adalah musculus atlanto-occipitalis. Itu occipitalis. Itu yang katanya yang kelihatan deh guys. Gak apa-apa lah ya, nanti dulu Yang ya. tadi gimana Pak? Sebelumnya yang Atlanta itu Pak? Yang obliquus ya. Iya yang obliquus. Oke. Di sini, ini kalau misalkan kalian bisa ngelihat ini ada dua arah serat yang berbeda. Satunya ke sini, satunya lagi ke sini. Kalau misalkan yang di sini kan dia lebih ke caudal kan. Maksudnya kayak dia bentukannya lebih caudal dari yang ini. Jadi yang ini adalah musculus obliquus capitis caudalis. Karena dia lebih caudal. Kalau misalkan ini adalah musculus obliquus capitis cranialis. Jadi bentukannya yang ini lebih caudal, yang ini lebih cranial. Jadi yang ini namanya obliquus capitis caudalis, yang ini musculus obliquus capitis cranialis. Kalau misalkan yang atlanto-occipitalis itu yang ini. Kan tadi namanya aja atlanto-occipitalis. Jadi dari os atlas menuju ke os occipital. Jadi yang ini adalah musculus atlanto-occipitalis. Nih, terus habis itu kita lapis ke empat ya. Dicuci. Kambing. Kita bisa melihat di sini ada yang bentukan warna putih sama ada musculus. Yang bentukan warna putih kayak ini adalah ligamentum atau jaringan ikat ya. Yang bentukannya dia lebih membulat. Yang ini adalah ligamentum nucleus pars funicularis. Kalau misalkan yang ini dia lebih kayak lembaran tipis yang dinamakan ligamentum nucleus pars lamellaris. Lamella itu lembaran juga. Jadi namanya ligamentum nucleus pars lamellaris. Terus habis itu ada musculus juga nih yang di bagian ke lapis keempat.
Ya, pastikan ya, selesai. Ini adalah musculus multifidus cervis. Cervix. Ini adalah musculus multifidus cervis. Jadi yang ini ada ligamentum atau jaringan ikat yang warnanya putih, namanya ligamentum nucleus univolaris. Kalau yang ini dia lembaran, namanya ligamentum nucleus Laminaris. laminaris. Kalau yang ini ada musculus yang dinamakan musculus multifidus cervis. Oke. Kita lanjut ke kontrol dulu apakah atau kalian ada yang mau ditanyakan mengenai yang di sini? Aman? Yang mana? Yang ini. Beda. Kalau yang ini bentuknya mesti musculus semispinalis capitis. Kalau ini rectus. Kalau misalkan gitu, apakah aku sudah bisa lanjut sih kan? Sama. Jadi bersih dulu. Kita bersihin dulu ya guys. Ya di sini juga bakal di-share sama counting mengenai peminjaman preparat. Nanti kalau misalnya kalian mau, Sudah tadi, oh Kak. udah ya. Iya. Nah, kalau misalnya kalian mau nanti bisa jenis sama aku atau kalau misalkan ada kenal sama aspek lainnya juga bisa di-chat. Tapi harus itu ya guys yang sopan sama kakaknya bisa atau enggak. Soalnya kalau misalkan minjem preparat harus ada pengawalan dari kakak aspek. Sama jangan ngechat kalau misalkan lebih dari jam 8. Jam berapa, Kak? Jam 8. Ya kayak biasa lah kayak PDKV. PDKV kan jam 8 nggak sih? Soalnya saya susah kita. Kita kan jam 8 aja. Ini dalamnya begitu. yang muskulus sterno apa lagi sternomandibula. Kau mau sternopalatina? Spen. Apa sih bukan? Kau no. Ini spennya ini. Yang ini kayaknya lebih bagus di bagian sebelahnya deh. Dibalik aja. Dibalik. Dibalik nggak? Iya dibalik aja deh. Bisa di-pause ya, Nak? Oh, terus. Proses semuanya proses. Kakak pindah ke sana ya, Kak? Saya aku pindah kemana aja? Oh, gini tuh, gini. Ini kejepit anjir. Oke. Lanjut. Ini kayaknya udah dibersihin sama kakaknya. Sip. Sakit. Oh buat. Irungmu tutup mana, Hud? Maskeran yang banyak Oh ya, oke. Di sini. Oke, yang pertama. Ini tadi yang ada tendonnya. Kita sudah belajar di bagian capitis lateral. Ini adalah musculus apa tadi? Sternomandibularis. Nah, di bagian origonya, sternomandibularis itu ada dua gitu ya. Maksudnya kayak dia bercabang. Yang pertama yang di bagian lebih kalau kelihatan dekat sini ya. Yang ini adalah musculus yang dinamakan musculus sternocephalica. Ini adalah musculus sternocephalica. Cephalica. Dia ke bagian kranial, dia tuh bercabang menjadi dua. Yang pertama, ini adalah musculus sternomandibularis. Dan juga ini ada dua satunya lagi, yang musculus mastoideus of temporal. Ini adalah musculus sternomastoideus. Jadi dia di bagian caudalnya dia tuh dia jadi satu kayak gini. Ini kalau misalnya itu jadi sini, namanya sternocefalica. Kalau misalkan udah kayak gini, ini sternomandibularis. Kalau misalkan kayak gini, Cephalica. Sterno apa, Kak? Mastoideus. Berarti kalau nyatu tuh sepalika kan? Iya, Oh, kelas tadi. bilang kayak gini. Di sini, ini sternocephalica. Kalau misalkan di sini, sternomandibularis. Ini sternocleidomastoideus. Mastoideus. Oke, terus lanjut ke bagian lebih ventral. Oh, ada kayak Perih moto. iya.
video ya Pak? Selang AC. Selang AC, mantap. Iya. Nah, itu aku Ini loh Bu. Suara tinggi itu. orang belajarnya ya, untuk belajar sih. Ini loh. Bentukan mana sih? Oh, ya wes lah gini. Jadi kalau misalkan dia kayak gini di bagian sama, dia itu di bagian lebih kauda. Yang ini adalah musculus sternothyroideus. Thyroideus. Iya, kalau misalkan dia lebih ke kranial, dia kebagi jadi dua nih. Yang pertama, itu dia yang lebih dekat sama glandula tiroid, yang ini. Jadi musculus yang dinamakan musculus sternothyroideus. Terus habis itu, ini tuh kepotong guys, kelihatan nggak sih? Ada potongannya. Ya. Ini, harusnya tuh kepotong gini loh. Oh, harusnya itu ngubung ke situ. Harusnya ngomongnya ke sini, tapi ini kepotong. Yang ini. Jadi ini harusnya dinamakan musculus sternothyroideus. Jadi itu harusnya nyambung gini loh. Tapi ini gara-gara kepotong, jadi yang ini. Ini adalah musculus sternothyroideus. Terus itu yang melintang, yang ini gini. Nah, yang ini dinamakan musculus omohyoideus. Jadi kalau misalkan dia lebih dekat sama glandula tiroid, itu namanya musculus sternothyroideus. Terus habis itu yang ini kepotong. Ini adalah musculus sternothyroideus. Dan yang ini tadi sama ya. Ini namanya glandula tiroid. Nanti dia akan melepaskan hormon-hormon. Ada pertumbuhan dan lain-lainnya, itu dipelajarinya fisiologi harusnya dipelajarin. Mau diulang? Oke, tak ulangnya dari sterosakalik aja ya. Oke. Yang pertama, jadi kan kita bisa ngeliat nih musculus yang di bagian ventral. Terus kita bedainnya kayak gimana sih? Kalau misalkan aku pertama kali yang tak cari itu adalah musculus sternomandibularis. Yang ini kan kita bisa langsung kelihatan kan, ini ada musculus sternomandibularisnya. Terus habis itu kita bisa ngelihat, dia nih cabangnya kemana? Oh ternyata ke sini. Jadi kalau misalkan di bagian kaudal yang ini ada musculus sternocefalica. Nah, kranial kan dia kebagi jadi dua toh. Yang tadi kita cari ini adalah musculus sternomandibularis, sama di bagian lebih profunda. Yang ini adalah musculus sternomastoideus. Nah, kalau misalkan yang satunya kan ada musculus satunya namanya musculus sternothyroideus. Nah, bedainnya gimana? Kita cari, ini kan namanya glandula tiroid, dia kelihatannya lebih coklat. Ini glandula tiroid. Terus habis itu musculus yang lebih dekat sama si glandula tiroid, ini musculus sternothyroideus. Terus kita lihat nih ke bagian caudal, ini dia oliganya di mana nih? Nah, di sini kan, yang bagian caudal ini. Nah, kayak gini. Ini adalah musculus sternothyroideus. Musculus sternothyroideus. Terus habis itu Tiroideus. Jadi tiroid sama hyoid. Ya. Kita ini ada Tiroideus. Terus habis itu ini kan kelihatan kepotong sih. Aku sih kelihatan dia kepotongnya. Nah ini loh, ini tuh kepotong. Jadi hasilnya dia nyambung gini. Nah kalau misalkan yang ini, itu dia menuju ke hyoid atau lidah. Jadi namanya musculus sternohyoideus. Nah terus itu kelihatan musculus yang melintang, yang ini, yang dia oblik juga bentukannya. Jadi dinamakan musculus omohyoideus. Tuh, udah aman nggak ya? Aman Kak. Aman? Ya ini aku ada musculus yang kelewatan yang menurutku ini susah. Jadi kita identifikasi dulu. Yang pertama, ini adalah bentukan telinga atau daun telinga, dinamakan auricula. Terus di sini ada kornua atau tanduk ya. Yang ini adalah kornua. Terus habis itu kita bisa tahu kan di sini daerah sini kan ada zigomatikusnya. Terus habis itu di sini, oh my god, gak dibuka. Pokoknya daerah sini kan os frontal kan ya. Ya. Jadi terus habis itu ada satu lagi bentukan yang dinamakan cartilago atau tulang rawan daerah sini.
cartilagus scutularis. Jadi pokoknya ada auricula, terus habis itu ada cornua, habis itu ada zygomaticus daerah sini, sama frontal, dan juga di bagian sini kan coli kan udahan cervicis. Di sini kan ada os vertebrae cervicalis, jadi di sini bagian cervicis. Jadi kita bisa ngelihat, oh ya sama satu lagi, ini ada glandula parotis. Nah di situ nama-namanya tuh tergantung dari bentukan-bentukannya. Oke, yang pertama, yang paling gampang dulu, ini kan glandula parotis, terus dia menuju ke auricula. Jadi di sini ada musculus parotido auricularis. Jadi di sini ada musculus parotido auricularis. Terus habis itu yang kedua, yang ini, dia tuh dari zygomaticus menuju ke scutula. Zygomaticus ya. Ini adalah musculus zygomaticus scutularis. Ini adalah musculus zygomaticus scutularis. Terus habis itu ini, yang ini dia dari os frontal menuju ke cartilagus scutularis. Ya, ini adalah musculus fronto scutularis. Nah, terus habis itu yang ini agak susah. Aduh, gimana ya aku ngeliatinnya? Kalian mendekat aja, mendekat. Ayo mendekat. Oke. Yang pertama, dia itu menujunya ke cartilagus scutularis. Dia itu lebih ke kranial. Yang ini kan menuju cartilagus scutularis, ini yang putih. Ini kan cartilagus scutularisnya. Nah, kalau yang dia lebih kranial, yang ini adalah musculus cervicoscutularis. Musculus cervicoscutularis. Terus habis itu dia lebih caudal, yang ini adalah musculus cervico-auricularis. Jadi kalau misalkan yang ini dia tuh lebih kranial, yang ini kan cartilagus scutularis yang putih, lebih kranial, yang ini adalah musculus cervico-scutularis. Kalau misalkan yang ini yang lebih ke caudal, ini adalah musculus cervico-auricularis. Ada yang lewat gak ya? Apa sudah? Ini udah. Udah. Oh, ada lagi satu. Terus habis itu yang ini. Jadi ini kan cartilagus scutularis. Jadi dia tuh dari cartilagus scutularis menuju ke auricula, yang ini. Ada otot juga yang dinamakan musculus scutulo-auricularis. Jadi kalau misalkan yang frontoscutularis itu yang ini menuju ke cartilagus scutularis. Nah, dari cartilagus scutularis itu lanjut ke auricula, jadi musculus scutulo-auricularis. Bentukannya yang putih gini loh. Kalau kalian mau megang tuh bentukannya dia agak lebih keras. Yang ini. Itu yang keras itu cartilagunya. Cartilagunya. Betul. Oh, gitu. Nah, ulang aja ya. Jadi, yang pertama, di sini kan ada parotis atau glandula parotis. Jadi yang ini ada musculus yang dinamakan musculus parotido auricularis. Terus dari itu dia dari bentukan zygomaticus atau zygomaticus menuju ke scutula yang dinamakan musculus Zygomaticus auricularis. Scutularis. Yang bener apa kak? Scutularis. Scutularis. Lah si auri gimana? kakak kenapa? Kenapa kak? Zygomaticus scutularis. Si auricularis kok ono? Apa? Si auricularis. Gak ono, zygomaticus. Ini kan auri ya? Auri apa? Itu auricularis. Cuman yang scutularis itu yang frontal doang guys. Oh ya. Jadi yang nggak tahu. Mana kak? Yang dari atas berarti. Auri tadi. Yang scutularis itu yang frontal. Jadi yang lainnya itu auricula. Tadi tak ulang aja ya, biar gak bingung. Yang ini ada glandula parotis. Jadi muskulusnya ke auricula, musculus parotido auricularis. Terus dari zygomaticus menuju ke auricula, jadi musculus zygomaticus auricularis. Dari frontal ke scutula, cartilagus scutularis dinamakan frontoscutularis. Terus habis itu dari cartilagus scutularis yang ini menuju ke auricula dinamakan musculus sculo-auricularis. Terus habis itu yang ini, yang lebih kranial, ini adalah musculus cervico atau yang berada di leher, terus menuju ke scutula. Jadi namanya musculus cervico scutularis. Dan yang terakhir yang dia caudal, dia menuju ke auricula langsung dinamakan cervico auricularis. Jadi yang menuju ke scutula itu cuma ada dua, yang dari frontal sama yang dari cervico scutularis. Jadi cuma ada dua. Yang lainnya itu menuju langsung ke auricula. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, jadi yang dari scutularis itu cuma fronto sama cervico tadi? Iya. Ada dua ya, frontal sama cervix.
Excel. Tiba-tiba gini. Atau apa sebenarnya? Jadi itu yang depressor palpebral inferior itu kah? Apa yang orbicularis oculi? Yang orbicularis oculi. Kalau misalkan orbicularis oculi, kita tuh pasti nunjuknya yang di bagian ada kulitnya Mas ya. Oh, Sama aja kayak misalkan di orbicularis oris, kita nunjuknya masih ada kulitnya. Ya. kalau misalkan yang depressor palpebral berarti yang di bagian sini aja sih. inferior. Di bagian sini aja, dia tuh deket sih corpus adiposusnya. Kalau misalkan di daerah sini, tapi dia tuh nggak menunjuk si corpusnya, tapi dia berada di bagian sini, di bagian bawah mata langsung. Jadi namanya depressor palpebral inferior. Kalau yang malaris, itu yang dia sedus mata, yang di daerah sini. Ini juga nggak rusak, tapi yang ini yang malaris. Malaris itu berarti agak besar ya? Iya. Ada. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyain lagi? Di bawah tadi itu apa kak? Depressor apa kak? Saya bentar. Yang parotidal yang ini. Depressor palpebral. Oh, Dia fungsinya apa coba? Ya, aku lupa ngasih tahu fungsinya. Fungsi dari musculus parotidal auricularis itu buat mengerasi glandula parotis. Jadi glandula parotis itu kan fungsinya buat mengeluarkan saliva. Nah, fungsi dari musculus parotidal auricularis itu buat membantu mengeluarkan si salivanya itu. Oke, tadi kamu nanya apa? udah kejawab. Oh, udah. Udah. Oke. Oke, terus habis itu aku izin lanjut ya ke bagian struktur yang berada di bagian profunda dari glandula parotis. Yang pertama ini kan tadi bentukan glandula parotis atau yang dia kelenjar saliva. Itu kita kuatkan di bagian sini, di bagian profunda dari glandula parotis. Kita akan lihat bentukan yang lebih bulat kayak gini. Ini adalah limfoglandula yang dinamakan limfoglandula parotis. Terus habis itu kita juga bisa melihat lagi bentukan limfoglandula. Nah, yang ini dia tuh berada di belakang dari faring. Jadi dinamakan limfoglandula retropharyngeal. Yang ini loh, yang ini. Itu kan sama latex. Tapi yang ini. Yang ini adalah limfoglandula retropharyngeal. Terus habis itu, di sini kita juga bisa melihat muskulus nih. Yang pertama. Oh my god. Bau ya. Masih ke bawah. Terus dispenser. Oke, yang pertama di sini kita bisa melihat bentukan muskulus yang dinamakan muskulus hyoideus. Iya nggak sih? Ini hyoid. Oh sorry, occipito hyoideus. Ini ada muskulus occipito hyoideus. Terus habis itu di bagian sini dia kelanjutan dari occipito hyoideus yang ini. Ini ada muskulus stylohyoideus. Apa kak? Stylohyoideus. Terus yang ini dia tuh harusnya ada dua venter. Biventer. Jadi dia namanya musculus biventer. Oh, deketan. Bang ya? Ya, atau nama lainnya digastricus. Jadi yang pertama yang ini adalah musculus occipito hyoideus. Terus itu kelanjutannya yang ini. Yang ini adalah musculus stylohyoideus. Dan yang ini adalah musculus biventer atau namanya digastricus. Nama lainnya digastricus. Terus habis itu di sini ada nervus juga. Nah yang ini adalah nervus yang dinamakan nervus hypoglossus. Ini adalah musculus biventer. Dekat apa kak itu kak? Apa? Itu di dekat apa? Di dekat dia musculus yang ada di sini. Musculus biventer, musculus stylohyoideus, sama musculus occipito hyoideus. Saya sempat cabut lagi. Yang ini. Kawan-kawan. Nervus hypoglossus. Kalian udah ada yang cari tahu nggak tentang nervus cranialis yang ada 12 gitu? Ada yang udah tahu nggak? Belum. Belum kak. Oh udah ada tahu. Buatan kesayat kak. 12. Yang pertama olfactorius. Olfactorius opticus. Olfactorius trovert. Itu ada lagunya. Ya nanti nyanyi kak. Nanti ada yang mau Nyanyi nggak? bersama Nyanyi kak. bersama. Pokoknya yang hypoglossus tuh kalau nggak salah. Teksnya
yang terakhir, hipoglossus yang terakhir, yang ke-12. Ini adalah nervus hipoglossus atau nervus radialis yang ke-12, yang ini. Oke. Terus habis itu yang di bagian otaknya ada kelar. Aku lanjut ke vaskularisasi apa atau kalian ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Vaskularisasi. 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 Udah Kak, aman Kak? Oke, yang pertama kita lanjut dulu di bagian ini. Di bagian cervicis coli ini adalah arteri yang dinamakan arteri Carotis communis. Nah, ini adalah carotis communis, arteri carotis communis. Dia berjalan bersamaan dengan Nervus yang vagus dinamakan simpaticus. vagus. Ya, vagus aja cukup sih. Vagus. Ada nervus vagus. Oh my god. Terus habis itu kita lanjut, dia lanjut jalan terus. Ini dia lateksnya terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Nah di bagian sini kita bisa melihat lanjutan dari si nervus arteri carotis communis. Ada yang ke bawah. Oke. Aduh aku takut bersara. Astagfirullahaladzim. Oh, ini. Oh, ini nih. Jadi, oke, kalian kayaknya harus agak ngedekat soalnya agak susah melihatnya. Yang ini adalah arteri yang dinamakan arteri lingualis. Ini adalah arteri lingualis. Yang mana Kak itu Kak? Yang ini. Oh ya. Ya, yang ini ya, yang tak tunjuk ini adalah arteri lingualis. Terus habis itu arteri carotis communisnya tetap berjalan ke arah Atas. nukal. Di sini kita bisa melihat bentukan arteri yang dinamakan arteri auricularis caudalis. Arteri auricularis caudalis. Terus habis itu, artinya aku harus agak narik. Terus habis itu yang ini. Nah, ini yang dia itu agak profunda, dia itu agak ke dalam ya. Yang ini. Oh my god, kelihatan nggak ya kalian? Nah, yang ini. Ini adalah arteri maxillaris. Ini adalah arteri maxillaris. Terus habis itu di sini dia lanjut ke auricularis rostralis. Ini jadi arteri yang dinamakan arteri temporalis superficialis. Yang ini arteri temporalis superficialis. Terus dia mencabangkan juga yang berada di bagian facial. Yang ini adalah arteri transversa faciae. Ini adalah arteri transversa faciae. Terus habis itu ini tetap temporalis superficialis. Terus habis itu dia berlanjut ke bagian rostral dari auricula yang dinamakan arteri ini auricularis rostralis. Nah, terus kelihatan gak ya? Arterinya itu berlanjut sampai ke daerah sini, si kornua, dinamakan arteri cornualis. Tapi gak lihat ACBC nggak ditunjuk sih buat uprak. Di situ daerah kornua itu adalah arteri cornualis. Terus habis itu, bentar, soalnya vocab kalian ada yang berkurang, jadi aku palpebrae disebut ya? Bukan cekat. Ya bang, Palpebrae. homogeneus. Musculus homogeneus. Musculus sterno mandibulus sampah singkomon. oke, udah benar sampai situ aja, sampai arteri cornualis. Yang palpebrae nggak ada Kak? Apa? Palpebrae superior. Oh, ada ya Mas Ian. Oke. Satu. Maaf ya Kak. Iya, aman. Berarti apa soalnya kayak gini? Ini loh kan kulitnya masih belum dikuatkan kan. Pokoknya berada di bagian superior atau bagian atas dari palpebrae. Yang ini merah-merah. Ini kelihatan merah-merah nggak sih? Iya. Ini adalah arteri palpebrae superior. Iya Kak. Biasanya nggak ditunjuk saya ini. Yang ini pokoknya. Yang ini. Ya, Ditunjuk. Gak tahu ya, tapi aku bukan aku yang buat soalnya. Jadi gak tahu aku. Pokoknya di pelajaran ini dia berada di bagian superior atau bagian atas dari palpebrae. Oke, dari arteri sampai situ belum. Arteri transversa faciae ini dia bercabang jadi dua. Yang berada di bagian superior atau atas dari mulut dan juga di bagian bawah dari mulut. Yang ini labii arteri Inferior. labii superior yang ini ini loh kan cabangnya harusnya kelihatan sih yang ini, dia nyabangnya gini, yang ini saya sini, yang ini arteri labii superior, yang ini arteri labii inferior. Terus habis itu lanjut ke bagian vena. Kita bahas vena tuh dari yang bagian
dekat organ dulu ya. Oke, yang pertama di sini dia berada di angulus atau sudut dari mata. Yang ini adalah arteri anguli oculis. Linguo. Oculi. Ini adalah arteri anguli oculi. Benar nggak sih? Kamu terus apa? Oke. Ini adalah berada di bagian sudut mata. Jadi namanya vena angularis oculi. Ini adalah vena angularis oculi. Sedangkan yang di bagian sini ini berada di bagian dorsal dari nasal atau kafum nasi. Jadi namanya vena dorsalis nasi. Terus itu mereka bergabung menjadi ini bentukan namanya vena facialis, dan juga vena facialis ini akan menjadi muara juga yang di sini. Ini ada vena labii inferior. Jadi dia adalah muara dari si vena angularis oculi sama vena dorsalis nasi sama vena labii superior. Terus habis itu, ini kalau misalnya kalian agak jeli ngelihatnya, di sini ada warnanya lebih hitam nggak sih? Iya. Di sini ini adalah vena labii inferiornya. Jadi ini labii superior, yang di bagian sini ini adalah vena labii inferior. Ini apa, Kak? Yang mana? Yang ini Kak. Ini dorsalis nasi, vena dorsalis nasi. Oh, iya. Yang inferior nggak kelihatan ya Kak? Agak kelihatan ya? Yang mana? Inferior. Iya, yang ini tuh kan dia agak lebih gelap. Ini kelihatan nggak sih? Dia lebih gelap. Oke, jadi yang dia akan bergabung menjadi vena facialis. Nah, terus vena facialis juga akan bergabung dengan vena yang dinamakan vena lingualis. Jadi bagian ventral ini. Dia tak juga tadi. Ini loh, agak ketat. Berarti di sekitar bawah mandibula situ. Ada vena lingualis. Coba tulang ya? Oh, daerah sini ya. Ini ada vena lingualisnya. Bisa jadi itu nggak keisi. Ini maksudnya tuh ini daerah sini. Ini ada vena ductus carotidusnya. Tapi venanya nggak keisi. Jadi pokoknya daerah sini. Ini ada vena lingualisnya. Jadi vena facialis sama vena lingualis itu bergabung di sini. Ini adalah vena Linguo facialis. ini kan bisa kalian kelihatan nggak sih? Ini kan warnanya dia nggak kelihatan, nggak keisi kan venanya daerah sini. Ya Kak. Makanya yang bagian sini juga nggak keisi. Padahal di sini tuh harusnya ada vena lingualisnya. Di sini ada vena. Terus dia bergabung jadi vena linguo facialis. Dan itu dia bermuara menuju ke vena besar yang dinamakan vena Jugularis. Masalahnya itu ada ini loh. Jugularis. Kelihatan jelas. Biasanya sih kelihatan jelas. Soalnya besar. Tapi bisa jadi nggak keisi juga. Nah, ini loh, ini kan keisi kan, tapi makin lama makin sini nggak keisi kan ya guys. Iya. Nah, yang ini ada vena jugularisnya, ini vena jugularisnya. Nah, vena jugularis ini muara dari 3 vena. Oh, kalau misalnya kayak gini nggak ketok kalian pasti. Potong. Potong. Yang ini vena yang menuju ke auricula. Auricularis Vena caudalis. auricularis Caudalis. Apa yang di sebelahnya kelihatan ya guys? Aku nggak pernah tahu. Tak pernah. Hitam kan? Keren banget. Kalau tuh kayak gini itu adalah keterampilan sih. Jadi kayak bisa jadi potong, bisa jadi enggak. Ini bukan aku yang buat. Awas melku sejak mel. Coba balik ya biar kelihatan kalian. Coba balik coba. Kayaknya gini lebih kelihatan nih. Nah ini loh. Ada 3 kan? Aku muter ya. Muter-muter kakak muter. Balik. Muter. Tetap senang kok. Oke.
Ini kan kelihatan, ini ada Vena jugularisnya. Ini ada Vena jugularis. Terus habis itu tapi yang ini masalahnya tuh belum dibersih no. Gak apa-apa lah. Oke, yang pertama dulu kita ulang nih. Di bagian sudut mata dinamakan Vena angularis. Oh, kulit. Ya, kulit. Nah, Ya, dan di sini di bagian dorsal dari nasi dinamakan Dorsalis Dorsalis nasi. Terus dia bergabung bermuara jadi satu. Ini adalah Vena. Facialis. Ada juga nih Vena yang bergabung. Ini adalah Vena di Superior. Terus dia berlanjut di bagian ventral. Ini di bagian profunda ya, aku nggak berani buat soalnya dia ada muskulus ya, jadi aku nggak berani buatin. Terus habis itu di bagian sini. Ini ada, nah, ini ada Vena lingualis. Ya, ini Vena Inferior. Iya, Vena lingualis sini. Jadi Vena lagi seperti lebih pada di bagian sini. Ini Vena lingualis. Itu lingualis kak? Iya. Oh, Terus habis itu bergabung dan itu lingualis ya ini. Oh, inferior yang ini nih. bentuknya kita bagian sini, tapi kayaknya ketutupan sama sih ada daerah sini. Tapi yang ini lingualis. Terus habis itu masuk juga si Vena linguofacialis. Ya, linguofacialis. Terus habis itu ini kan ada kalau katarik itu ini ketarik ya. Yang ini paduannya ke sini. Ini namanya masih sama Vena linguofacialis. Terus habis itu dia bermuara ke Vena jugularis. Terus itu ada muara Vena, 3 muara. Yang pertama di sini ada Vena yang dinamakan Vena maxillaris. Yang ini ada Vena yang menuju ke kaudal dari auricula. Auricularis caudalis. Vena auricularis caudal. Ini ada 3 itu. Ini Vena. Ini tadi juga kan ada ini ada bagian di glandula, ada infoglandula yang dinamakan infoglandula mandi. Jadi sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Selesai kak? Ya.